proses biasa. Bisa kami lihat. Teman kita butuh 3 orang angkot wartawan masuk. Ya. Jaga jarak. Iya, ini jaga jarak. Kalau polisian satu. Udah. Kita tetap. Iya, ini hanya mengantarkan surat panggilan. Jaga jarak, tetap jaga jarak. Ini hanya pemeriksaan selayaknya bagaimana penanganan perkara pidana. Surat panggilan kepada Bapak Muhammad Rizik Syihab sudah diberikan kepada pihak keluarga juga, dan ada juga penasihat hukumnya dan disaksikan dari pihak RW. Oke, terima kasih. Terima kasih ya. Yang menerima. Halo semua, ada yang pengen gue tanya ini. Masalah di Petamburan kan sudah naik ke tingkat penyidikan. Nah, di sini gue pengen tanyain, salah Anies yang bikin peraturan gak boleh kumpul orang banyak di masa PSBB ataupun PSBB transisi, atau salah Rizik yang melanggar peraturan ngumpulin orang banyak di Tebet maupun di Petamburan. Nah, satu lagi, sebagai imam besar, Doski kan menyerukan untuk revolusi akhlak. Pada kenyataannya, begitu pulang, bacot maupun kelakuannya tidak menunjukkan sama sekali revolusi akhlak. Apakah masih pantas dibilang imam besar? Lonte hina Habib digagak polisi. Kacau tidak? Musinya lonte yang hina Habib, hina ulama, tangkap. Bukan dijagain. Polisi jawab, tapi ada ancaman Habib, maka jelu tangkap. Atau ulama, atau hanya sekedar untuk menyerang lawan politik. Boleh dong gue kasih sebutan buat dia, lonte politik. Hai lonte politik, udah sehat, cepet sembuh ya. Gengs, usai posting polusi akhlak, Nikita Mirzani posting pejabat korut yang ditembak gara-gara kabur. Sindir MRS kah? Simak informasinya berikut ini. Gengs, belum berhenti Nikita Mirzani mengunggah beberapa kritiknya di Instagram kepada Habib Rizik Syihab. Ya, usai mengunggah soal polusi akhlak, Nikita Mirzani kini mengunggah potongan capture postingan berita dari suara.com yang memuat judul "Kabur dari karantina, pejabat Korea ditembak mati". Dalam captionnya, Nikita menuliskan, harusnya yang kemarin kabur dari rumah sakit tuh ditembak kayak gini. Gak akan sedih juga kok rakyat Indonesia kalau dia ditembak, hahaha. Tulis Nikita Mirzani. Postingan tersebut baru 30 menit namun sudah dikomentari lebih dari 2.000 netizen. Tak sampai di situ, gengs. Nikita Mirzani kemudian memosting sebuah video kolase tentang HRS dengan menulis caption, kejujuran dan menyatakan kebenaran adalah ciri terpenting dari ulama yang tugasnya menyebarkan firman Tuhan. Jangan kabur dong ah. Tuh, lihat. Ulama yang lain aja santai, bilang kalau beliau positif COVID. Payah nih si Bibip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan kabar berita bahwasanya pada Sabtu 28 November pada pukul 19.30 hasil PCR swab dari Al-Mukarram Profesor Dr. Kiai Haji Said Agil Siroj menunjukkan hasil positif. Atas arahan beliau, kami diminta untuk menyampaikan kabar ini dengan harapan dan memohon doa dari Bapak Ibu sekalian, warga NU, khususnya para masyayikh. Mohon doa untuk kesembuhan dan
Gengs, menyusul Nikita ada Bapak Mahfud MD ya yang mengungkap dasar hukum MRS wajib dites swab pemerintah tuh. Nah, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Menko Polhukam Mahfud MD meminta pemimpin Front Pembela Islam atau FPI Habib Rizik Syihab untuk bersikap kooperatif terhadap petugas kesehatan dari Satuan Tugas Penanganan COVID-19 yang akan melakukan tes swab terhadap dirinya. Menurut Mahfud, geng, swab tes wajib dilakukan pemerintah terhadap Habib Rizik karena masuk dalam kontak erat kasus positif COVID-19, sehingga pemerintah wajib melakukan 3T terhadap dirinya. Gengs, dan tahukah kalian, tidak kalah menarik, saat ini ada statement dari Kapolda Jawa Barat yang sekaligus mematahkan argumen MRS soal privasi medis. Kepala Kepolisian Daerah Jawa Barat Irjen Polisi Ahmad Doviri mematahkan argumen Habib Rizik Syihab maupun tim dokter sang pemimpin Front Pembela Islam tersebut yang menolak diperiksa dengan alasan hak privasi saat dia dirawat di Rumah Sakit Umi Bogor. Doviri menjelaskan berdasarkan pasal 56 ayat 1 Undang-Undang tentang Kesehatan, semua orang termasuk Habib Rizik memang memiliki hak untuk menolak. Namun, dalam ayat 2 di pasal yang sama ditegaskan, hak menerima atau menolak tidak berlaku jika menyangkut penyakit menular. Kita lihat di ayat 2-nya, hak menerima dan menolak tadi tidak berlaku pada apa? Lihat huruf A-nya, pada penderita penyakit yang penyakitnya dapat secara cepat menular luas ke masyarakat. Jadi jelas, katanya kepada wartawan di Bandung, Senin 30 November 2020. Gengs, pandemi COVID-19 yang mewabah di Indonesia dan dunia sekarang, dia mengingatkan tergolong penyakit yang cepat menular sehingga wajar aparatur pemerintah berupaya memastikan penanganan dan pemeriksaan yang tepat untuk mencegah penularan. Begitu pula terhadap Habib Rizik. Pasal 57 lebih tegas lagi. Setiap orang memang berhak atas rahasia kondisi kesehatan. Tetapi di ayat 2 mengatakan, hal terkait dengan rahasia kondisi kesehatan tadi tidak berlaku dalam hal huruf A. Disebutkan dalam perintah undang-undang, huruf C disebutkan terkait dengan kepentingan masyarakat, katanya. Satgas COVID-19 jelas bagaimanapun kepentingan atau keselamatan masyarakat adalah hukum yang tertinggi. Maka kemudian bagaimana Satgas COVID-19 berkepentingan untuk mengambil langkah tersebut. Oke gengs, jadi kita sekali lagi memohon kepada pihak FPI dan juga Habib Rizik beserta keluarga untuk bisa berkoordinasi dengan pemerintah, lebih tepatnya Satgas COVID-19 agar cepat menyelesaikan permasalahan dugaan di mana Habib Rizik melanggar protokol kesehatan gitu ya. Jadi kalau beliau memang tidak terkena COVID, ya udahlah, it's okay, diperiksa aja gitu kan. Tahu sendiri kan bahwa penyakit ini tidak hanya berhubungan dengan sang Habib, tapi juga dengan orang-orang yang kebetulan berinteraksi langsung dengan sang Habib setelah pulang dari Saudi Arabia. Oke, see you di the next informasi. Ada Mimin dan ada GBFM di sini untuk kalian semua. Jadi undang-undang dan aturan memang ada untuk itu. Bye.